Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam acara webinar rantai Rabu Santai bersama Direktorat KSPS TK, episode Rabu 20 Juli 2022 bersama saya, Warih Wandita Wening. Webinar rantai atau Rabu Santai merupakan media komunikasi masyarakat dengan Direktorat KSPSTK yang akan membahas program-program prioritas yang berjalan dalam Direktorat KSPSTK, seperti saat ini sedang berjalan PSP, PGP, dan implementasi IKM. Maka bagi para kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan, mari kita cermati webinar Rabu Santai ini. Webinar episode kali ini yang seri ketiga masih dengan tema kepemimpinan sekolah di Asia Tenggara pada masa darurat dengan narasumber kepala sekolah yang menjadi alumni delegasi Siameo Inotech. Sahabat KSPSTK dapat menyaksikan melalui YouTube KSPS dan Teknik Kemendikbudristek, dan di akhir acara kami juga akan mengajak Anda untuk mengikuti kuis dengan hadiah menarik yang sudah kami sediakan. Jadi pastikan sahabat KSPSTK mengikuti acara ini hingga akhir nanti. Baik, sekapur sirih seulas pinang, mohon sapa kasih dan salam sayang. Setelah hadir di tengah-tengah kita, kami sapa dengan hormat Ketua Aksi atau Asosiasi Kepala Sekolah Seluruh Indonesia, Bapak Dr. Andes Asep Tapib Yani, MPD. Selamat siang, salam sahabat KSPSTK. Selamat siang Bapak Asep. Bapak Asep, kami mohon Bapak Asep bisa menyapa sahabat KSPSTK yang telah hadir di acara webinar siang ini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk semuanya. Ya, sahabat KSPSTK, seperti biasanya, rantai Rabu Santai ini yang ketiga, ya, sebagai jembatan untuk saling sapa dan Direktur KSTK menyapa teman-teman, kemudian kita juga saling berbagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini di Rabu Santai ini, ya, walaupun nggak santai-santai amat sih karena tengah terik matahari ya Pak. Nah, jadi ya mudah-mudahan saja ini jadi bagian dari kita mempererat silaturahim di KSPSTK dan juga menjadi bagian dari improvement selalu tiap hari, peningkatan minimal informasi dan pengetahuan yang baru yang bisa di-share dari berbagai pihak narasumber. Ya, insya Allah hari ini adalah oleh-oleh dari programnya leadership-nya kepala sekolah di Asia, ya. Dan yang menarik bagi saya sebenarnya ini saya bernostalgia nih, dulu itu kita asosiasi kepala sekolah itu juga punya acara semacam ini gitu kan yang diwadahi dalam CSVF. Nah, jadi Southeast Asia School Principal Forum. Nah, jadi ada forumnya kepala sekolah Asia. Jadi aksi menjadi salah satu bagian dari anggota CSVF. Yang itu juga dilakukan 6 bulan sekali, ada roundtable meeting. Nah, mungkin ini bisa dikembangkan nanti ke depan, ya, yang program ini menjadi bagian dari juga muatan materi yang ada dalam forum kepala sekolah Asia itu, supaya kita bisa sharing, tidak hanya berbagi praktek baik di internal antara kita di Indonesia, tetapi juga bagaimana pengalaman baik ke kepala sekolahan dan kepemimpinan kepala sekolah atau kepemimpinan pembelajaran di negara-negara ASEAN, ya. Dan itu pengalaman saya beberapa kali ikut pertemuan itu luar biasa karena kita saling berbagi dan kita bisa paling tidak menyamai gitu ya apa yang mereka lakukan gitu. Ya, kalaulah kita mendahului mereka karena memang untuk beberapa negara gitu seperti Jepang misalnya, Korea itu sudah lebih maju dari kita, ya kita bisa mencontoh. Kemudian untuk beberapa negara di ASEAN sendiri ya kita memang leading lah, tidak masalah. Tapi ada baiknya program ini kemudian menjadi bagian program dari Direktorat KSPSTK untuk kemudian menjadikan kegiatan yang rutin gitu ya. Minimal 6 bulan sekali, setahun 2 kali itu ada meetingnya para kepala sekolah se-ASEAN, minimal se-ASEAN, ya.
undang tamu juga dari misalnya Asia yang lainnya seperti yang sudah maju seperti Jepang dan Korea. Dan itu baik saya kira untuk mengasah pemahaman dan pengetahuan kita tentang kepemimpinan di persekolahan ya. Karena banyak contoh baik yang mereka lakukan dan kita bisa juga berbagi baik, praktik baik dengan mereka karena mereka juga ada hal yang juga ikut belajar dari kita. Itu saya kira pengantar hari ini. Semoga kegiatan ini terus berlangsung menjadi bagian dari wadah untuk kita saling menyapa, saling berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan dan praktek-praktek baik terutama. Terima kasih Pak Dita, ya semoga sukses selanjutnya dan selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, salam sahabat KSPSTK, selalu jaya, selalu bersatu, kompak untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Asep Tapip yang menjadi pembuka salam dari Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia. Tapi tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang seharusnya juga hadir di acara ini, tapi karena sesuatu hal Bapak Dr. Agus Sukoco tidak dapat menghadiri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi mitra yang lain seperti Himpaudi, IGTKI, BGRI, dan IGI yang juga dengan kerelaan bisa berbagi informasi terkait webinar Rabu Santai ini. Baik, Bapak Ibu sahabat KSPSTK, bersama kami dalam webinar rantai ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber yang akan berbagi kisah inspiratif dan berbagi praktik baik dalam mengikuti program Southeast Asian School Leadership Program atau CSLP yang diselenggarakan oleh Siamio Innotech. Sesuai tema kita kali ini, kepemimpinan sekolah di Asia Tenggara pada masa darurat. Kami persilakan sekali lagi bagi sahabat KSPSTK yang ingin bertanya langsung nanti langsung ditulis di kolom chat. Kami ingatkan kembali juga di akhir acara kami akan mengajak sahabat KSPSTK untuk mengikuti kuis yang berhadiah cukup menarik, jadi jangan sampai terlewatkan. Baik, kita akan menyapa dua orang narasumber kita. Sudah hadir di sini? Ya, ini sudah masuk Ibu Nunung Awaliyah dengan Ibu Emeralda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Dita. Iya, selamat Pak Dr. Asep Tapip. Selamat siang. Baik, Ibu Andi Siti Emeralda, ini dari TK Areta Amata, School Makassar. Kemudian Bu Nunung Awaliyah dari SD Negeri Pangempon, Kebumen, Jawa Tengah. Kita simak dulu. Nah, ini ada CV-nya ini dari Ibu Siti Emeralda. Waduh, pengalaman internasionalnya juga cukup banyak ini. Baik. Agak kareba Bu Siti Emeralda. Ya, alhamdulillah bajik-bajik ji Pak. Semoga Bapak juga bajik-bajik. Senang sekali mendengar Pak Dita bisa ini ya bahasa Makassar. Ya cuma itu aja Bu. Oh itu aja, sama dong Pak. Tapi ini bagus juga nih batiknya juga kayaknya khas banget. Ini khas Makassar ya Bu ya? Apanya Pak? Batiknya Ibu Emeralda nih. Oh iya, di batik ini ada tulisan lontaranya Pak. Tapi saya belum sempat baca tadi itu apa ya artinya. Baik, terima kasih Bu Siti Emeralda dari Andi Siti Emeralda dari TK Areta Amata School Makassar. Kita beralih ke CV-nya Bu Nunung Awaliyah. Ya, ini adalah Ibu Nunung. Waduh, dari Kepala Sekolah SD Negeri Pangempon, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini juga pengalamannya cukup mumpuni. Iya, betul Pak Dita. Atas pundi Bu, kabaripun? Amin, barokallah. Saya Pak Dita, Pak Dita sehat sakniki?
Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, sebelum kita memulai, mungkin dari Bu Emeralda dan Bu Nunung mau menyapa teman-temannya. Silahkan Bu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya pertama akan terima kasih nih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu Kabid, Bapak Ibu Kasih, dan teman Mas Wahyu nih Pak di samping saya yang membantu. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kalau dulu ini ya P4TK Matematika Yogyakarta ya Pak Dita. Sekarang Iya. apakah betul berubah menjadi Balai Besar Guru Penggerak Daerah Istimewa Yogyakarta? Ini saya mengucapkan terima kasih. Dulu komandannya Pak Yuliawanto karena dulu terlibat di kegiatan sebagai pengajar praktik angkatan 2, termasuk Pengajar salah praktik satunya angkatan rekomendasi dari beliau Kebumen mendapatkan kesempatan untuk mengikuti peserta Siameo Inotek. Iya. Sugeng siang juga untuk teman-teman ini semua yang terlibat di kegiatan guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, semua yang luar biasa. Ini seluruh Kebumen lihat kan Bu ya? Amin ya robbal alamin. Amin. Oh Seluruh lihat Kebumen Pak. lihat kan Ibu ya? Oke, jangan sampai tidak melihat ini kepala sekolahnya ini. Yes, Pak Dita. Baik, silakan Bu Siti Emeralda. Ada yang disampaikan dahulu? Ya. Sapa-sapa dengan temannya. Baik, terima kasih Pak Dita. Sebelumnya saya juga minta terima kasih dulu sama Pak Dr. Asep yang sudah bersedia juga hadir bersama kita. Salam kenal Pak Dr. Asep. Dan juga buat seluruh sahabat-sahabat KSPS TK di mana saja berada. Salam kenal ya dari saya. Kita sama-sama seperjuangan di sini, kita bisa saling berbagi, saling belajar, dan senang sekali tentunya bisa mendapatkan atau bisa berkenalan dengan sahabat-sahabat sekalian. Khusus untuk wilayah Makassar atau Sulawesi Selatan, agak kareba, baji-baji jeki, ya, jangkit kemana-mana, nantikan atau nonton webinar rantai ini. Kita sama-sama saling sharing, because sharing is caring. Ya, terima kasih ya sahabat-sahabat KSPS TK di mana saja berada. Dan ya Pak Dita, saya juga terima kasih buat, hampir lupa Pak Dita, buat seluruh stakeholder di provinsi saya, khususnya Dinas Pendidikan yang telah mendukung kegiatan program penggerak sehingga saya pun juga bisa ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih. Ya, demikian Pak Dita. Baik. Sahabat KSPSTK yang mungkin baru hadir di tema atau di episode 3 ini, kita kilas balik dulu bahwa program Kepemimpinan Sekolah Asia Tenggara adalah platform bagi kepala sekolah untuk memahami pengalaman mereka dan realitas yang muncul dan mengambil hikmah dari pandemi yang terjadi. Nah, tentu saja ini bisa membuat perubahan dalam tujuan kebijakan dan rencana-rencana oleh kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Nah, sekarang sudah ada 2 narasumber yang menjadi alumni dari program CSLP. Dan 2 narasumber ini juga alumni dari program penggerak. Bagaimana kesan dan kesan bisa mengikuti 2 program yang hebat ini? Kita mulai dari Bu Emeralda sekarang. Tadi Bu Nunung. Ya, terima kasih Pak Dita. Awalnya saya bergabung di program penggerak sebagai pengajar praktik angkatan 2. Nah, dari situ banyak sekali pengalaman yang kami dapat tentunya, dan dari situ pula saya bisa ikut seleksi untuk mengikuti program Simeo, program CSLP yang diadakan oleh Simeo Inotek Filipina ini. Dan program yang kali ini memang diperuntukkan untuk kepala sekolah ataupun pengawas, begitu Pak Dita. Dan terima kasih sekali sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk Kementerian Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih, dan juga untuk pihak Simeo Inotek yang sudah memilih saya juga di antara 11 rekan-rekan saya lainnya untuk menjadi delegasi.
Ya, demikian Pak Dita. Ya, Bu Nunung. Saya Halo, Bu Nunung. kesannya ikuti Ya. kegiatan singkat. Halo, cek suara Ya. Pak Dita. Ya, terdengar jelas Ibu. 8 bulan, ya mudah-mudahan sampai nanti lancar. 8 minggu ya, saya mengikuti kegiatan leadership Asyara. Itu ada banyak hal yang saya terima. Tentu apa yang ditangkap oleh masing-masing peserta berbeda ya Pak Dita ya. Karena kita kan memang ber-12. Nah, kalau keseluruhan 67. Nah, dari apa hal-hal penting yang saya tangkap, kami bagi ya, karena kepemimpinan itu kan termasuk seni dan ilmunya sangat banyak. Tidak ada teori kepemimpinan itu yang paling baik. Semua bisa konteksnya dan kebutuhannya. Untuk yang saya dapatkan saat saya sharing dengan teman-teman itu, memang betul seorang kepala sekolah ketika menghadapi situasi apapun yang ada di sekolah itu, yang pertama dia harus apa ya, melakukan action yang pertama kali, tidak menunda atau tidak hanya memberikan perintah kepada teman-teman guru dan stafnya, tapi betul dia harus jadi first person in action. Ini ini juga dilakukan oleh teman-teman hebat yang lain, dan saya yakin ini juga dilakukan oleh para sahabat KSPSTK. Kemudian dilakukan kegiatan program sekolah yang ya Bu Dedeh ya, Pak Dita ingat ya dari MISDI, bahwa pemimpin yang baik itu create leader, dia mampu menciptakan pemimpin. Nah, bagaimana seorang kepala sekolah itu tidak menjadi one man show yang menyelesaikan semuanya seorang diri sepintar apapun, tetapi bagaimana bisa berbagi peran, karena dengan berbagi peran maka bisa menumbuhkan kemampuan seseorang. Dan yang paling penting itu bagaimana berbagi peran dengan teman-teman yang ada di sekolahnya, sehingga semua bisa mengeluarkan semua daya upayanya untuk yang terbaik, dan itu akan meningkatkan performance sekolah. Kemudian dari situ bagaimana supaya bisa bagaimana supaya tidak menjadi aktor tunggal, katakanlah, berarti seorang kepala sekolah butuh bagaimana caranya mendelegasikan tugas atau mendelegasikan tugas kepada teman-temannya, dan ini butuh teknik. Nah, ini beberapa hal-hal yang saya pelajari, mungkin memperkuat keterampilan saya dalam hal teknis kepemimpinan itu kemarin saat bersama-sama dengan teman-teman di kegiatan Innotek. Begitu Pak Dita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nunung. Baik, sekarang saya ke Bu Emeralda. Pelajaran apa yang sekarang bisa dibagikan kepada sahabat KSPSTK yang di siang hari ini yang akan Bu Nunung sampaikan? Saya Pak ya? Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dita. Tentunya saya bersama Bu Nunung hadir di sini untuk berbagi apa yang telah kami dapatkan. Dan kalau ditanya apa yang kami dapatkan, tentunya banyak sekali Pak Dita, selain dari materi intinya, juga hal di luar dari materi seperti kolaborasi dan berkenalan dengan banyak pemimpin-pemimpin sekolah di Asia Tenggara. Nah, untuk materinya pada kali ini saya ke bagian modul 4 Pak Dita, yaitu bagaimana menata atau membina pengembangan profesional guru-guru kita di sekolah. Apa sih peran kita sehingga kita bisa membina kelangsungan pengembangan profesional guru-guru kita. Seperti itu Pak Dita. Nah, ini Pak Dita, nurturing the professional development of your teachers. Nah, bagaimana kita bisa membina kelangsungan professional development dari guru-guru kita. Ya, oke. Ya. Bisa slide selanjutnya Pak Dita. Nah, gini, nah ini dia. Helping teacher to become a lifelong learner. Gimana sih kita bisa menjadikan guru kita sebagai seorang lifelong learner? Sejatinya memang manusia menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak Dita. Cuman tidak dipungkiri bahwa terkadang kita tuh bingung gimana sih supaya kita bisa menuju ke situ.
Nah, disinilah peran kepala sekolah. Caranya adalah dengan mengembangkan profesional guru-guru kita. Nah, kalau pelajaran yang saya dapat waktu training selama 2 bulan itu, saya mendapatkan insight bahwa ketika kita mau mengembangkan profesional guru-guru kita membantu mereka itu, kita awali dengan bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Itu tentunya dengan melalui pendekatan instructional coaching terkait pembelajaran itu Pak Dita. Kemudian dari situ kita bisa mengajak guru-guru kita untuk melakukan self-rating kompetensi. Jadi mengukur sendiri kompetensi dirinya. Nah, ini menariknya di sini loh Pak Dita yang kami dapatkan. Kita tuh dapat panduan bagaimana mengukur kompetensi diri kita lagi, tidak sekedar berdasarkan refleksi, tetapi ada panduannya, ada instrumen penilaiannya. Jadi kita tinggal checklist gitu ya Pak Dita. Dan alhamdulillah itu sangat membantu tentunya. Kemudian dari mengukur itu akan ketahuan yang mana kompetensi kita lemah. Nah, misalnya deskriptor assessment-nya itu adalah seperti ini Pak Dita, skala 1 sampai 4. Nah, ketika skala 1 itu adalah saya belum bisa melakukan. Skala 2, saya sudah mulai melakukan, tetapi saya masih butuh belajar lebih banyak. Kemudian skala 3, saya sudah bisa melakukan dengan sangat istimewa atau dengan sangat baik. Dan yang keempat, saya udah bisa melakukannya dengan percaya diri dan mampu membina rekan-rekan sejawat saya. Nah, seperti itu Pak Dita. Ketika guru-guru kita berada pada level atau skala 1 dan 2, itulah yang akan menjadi prioritas pengembangan profesionalnya, seperti itu. Dan nanti mungkin teman-teman bisa mencoba bagaimana mengukurnya, tapi nggak di sini Pak Dita, waktu nggak cukup. Selanjutnya setelah kita tahu apa yang harus dikembangkan, nah disinilah lagi kami diperkenalkan model atau learning model yang bisa dijadikan sebagai strategi untuk mengembangkan kompetensi guru-guru kita, yaitu di model 70-20-10. Nah, berbicara pengembangan profesional guru-guru berarti tidak terlepas dengan pengembangan kompetensi, ya kan Pak Dita? Ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa membina atau meminta guru-guru kita untuk membuat rencana pengembangan dirinya gitu. Ini sebenarnya diajarkan loh Pak Dita di program penggerak bagaimana membuat rencana pengembangan diri. Jadi program ini inline ya? Inline banget Pak Dita. Cuman di Semeo Inotech ini lebih mengasah lagi program yang kami dapat di program penggerak. Jadi apa yang sudah kami dapat itu benar-benar diasah lagi, jadi dipertajam gitu. Karena di saat di program penggerak kami melakukan membuat rencana pengembangan diri ya, rencana pengembangan profesional itu, di situ kami berefleksi. Kami ini posisinya kompetensi kita sekarang di mana gitu. Tapi nggak ada panduan, nggak ada checklistnya gitu. Jadi praktiknya ya masih pakai refleksi aja gitu Pak Dita. Nah sekarang setelah mengikuti Semeo Inotech ini, kami dapat panduannya. Jadi benar-benar membantu guru untuk nggak pusing-pusing lagi, untuk mengkerucutkan biar lebih fokus, tinggal lihat apa nih kekurangan saya. Kalau misalnya saya kurangnya di kompetensi ini, model yang seperti apa, porsinya yang seperti apa yang saya bisa pilih, apakah 70, 20, atau 10. Demikian Pak Dita. Baik, ini Bu, kita masih belum jelas tentang bagaimana sih menjadi pembelajar sepanjang hayat ini. Ini sepertinya tadi masih kurang jelas, bisa diperjelas lagi. Ya, nah untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, tentunya setiap orang itu mesti bahagia dulu Pak Dita. Gimana untuk bisa jadi joyful learner? Iya dong Pak Dita, gimana ya biar bisa senang belajar, supaya bahagia. Dan itu juga... Padahal kalau disuruh belajar susah Bu. Ini benar Pak Dita, apalagi yang sudah lolita gitu ya Pak Dita, lolos 50 tahun. Seperti itu. Nah, jadi... mesti bahagia dulu. Bagaimana caranya bahagia? Ya mencintai pekerjaannya. Tapi bagaimana caranya supaya guru-guru kita bisa mencintai? Tentunya peran kepala sekolah juga harus membantu. Nah disitulah pentingnya coaching. Lagi-lagi coaching Pak Dita, biar kita bisa lebih dekat gitu, chemistry-nya dapat dengan guru-guru kita. Nah supaya jadi joyful learner itu tidak semudah itu juga, karena untuk menjadi joyful learner itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jika dia memiliki kompetensi tersebut, maka
dia akan menjadi joyful learner. Nah, kompetensi itu dirancang khusus dalam konteks masa darurat yang mana ternyata masih bisa digunakan hingga saat ini. Dan yang merancangnya adalah CIMEO ya, yang organisasi Kementerian Pendidikan se-ASEAN. Dan itulah kami sangat beruntung sekali bisa memperoleh panduan-panduan tersebut. Jadi nanti yang saya ada di slide ini adalah kerangka kompetensi guru se-ASEAN. Kalau yang kerangka kompetensi kepala sekolah udah dijelaskan di episode pertama, Pak Dita. Oke, ya. Baik, sekarang apa sih perbedaan dari cara pengembangan profesional guru dan kepala sekolah itu? Oh iya, gini ya Pak Dita. Kalau masalah teknisnya itu atau mekanisme bagaimana sih mengembangkannya itu sama ya Pak Dita. Ini ada 4 langkah ya, mulai identify dulu ya, melalui instructional coaching. Tapi yang membedakan hanya peran kita sebagai apa. Kita sebagai kepala sekolah atau pimpinan, ataukah kita sebagai guru. Jika kita sebagai kepala sekolah, tentunya kita mengacu kepada kerangka kompetensi kita yang sudah dikembangkan oleh CIMEO Innotech Philippines. Jadi ini perbedaannya adalah berdasarkan kompetensinya aja Pak Dita. Karena masing-masing kompetensi memiliki core kompetensi inti, kompetensi yang ingin dimunculkan, serta memiliki indikator masing-masing untuk mencapai itu dalam mengembangkan profesionalnya. Seperti itu Pak Dita. Jadi memang benar-benar harus punya pegangan kompetensi itu. Ya. Yang seperti di slide ini, apa gimana Bu? Oh ya, kalau ini untuk membantu kita melakukan coaching, instructional coaching. Sama sih, inline banget dengan ini Pak Dita di program penggerak. Di program penggerak kan kita juga belajar coaching model Tirta. Tetapi apapun nama modelnya itu sama kok langkah-langkahnya, yaitu diawali dengan menentukan tujuan. Lalu tahu posisi kita itu, masalahnya kita itu seperti apa yang terjadi, realitasnya seperti apa sekarang, terus apa pilihan yang akan kita tempuh gitu. Lantas will-nya itu adalah tindak aksinya gitu, untuk melakukan aksi nyatanya, seperti itu Pak Dita. Jadi kalau di CIMEO ini kita menggunakan model grow, tapi sama kok Pak Dita dengan Tirta langkah-langkahnya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kita mohon tahan dulu sebentar Bu Emeralda, tetap di situ. Siap Pak. Kita ke Bu Nunung supaya Bu Nunung tidak mengantuk ini di sana. Halo Bu Nunung. Halo Bu Nunung. Gimana? Enggak lah, enggak ngantuk. Iya, halo Pak Dita. Soalnya suaranya Bu Emeralda kan mendayu-dayu ya, apalagi siang-siang begini. Ini belum seberapa, jam-jam rawan juga ini. Iya, jam-jam rawan ini. Iya. Baik, Ibu Nunung tadi Ibu Nunung kan membahas tentang apa kepala sekolah harus mengetahui aset dari sekolah tersebut, dari warga sekolah tersebut. Kemudian apa yang pelajaran perilaku baik apa yang bisa diterapkan untuk saat ini dan akan datang setelah kita melewati badai COVID ya, jadi setelah melewati masa darurat itu. Iya, terima kasih Pak Dita. Kalau fokus saya itu kan di modul 6 ya, ini untuk sahabat KSPS TK. Jadi sistem belajarnya kemarin saat kita mengikuti kegiatan itu memang per modul. Bersyukurnya karena kita sudah pernah mengikuti program dari Kemendikbud yang itu menggunakan LMS ya, dulu kayak program guru pembelajar, PKB, terakhir juga guru penggerak. Jadi kita familiar dengan modul belajarnya. Hanya bedanya namanya saja, namanya iFlex ya. Di modul 6 ini topiknya adalah Managing Day-to-Day Operation of the School. Jadi kita lihat kembali bagaimana sih kepala sekolah mengelola sekolahnya dari hari ke hari. Tentu kita melihat dari hasil refleksi pengalaman teori dan praktek yang sudah kita lakukan sendiri ataupun yang dilakukan oleh teman-teman sahabat belajar kita di komunitas CSLP. Kita lihat program kita seperti apa. Kemarin konteksnya kan pada saat menghadapi badai COVID ya,
sekolah harus tutup, tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka, harus belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh sekolah, oleh guru ataupun oleh siswa. Kemudian kita menganalisis kebijakan yang diterapkan sekolah seperti apa dan apa sih prioritas yang bisa dikembangkan. Nah, yang saya dapat secara melalui proses perjalanan itu, saya melihat ada perubahan culture, Pak Dita. Kalau dulu sebagian besar itu culture-nya adalah culture, fokusnya pada bagaimana mengajar yang baik, guru ya action di depan kelas, mengajar sungguh-sungguh, tapi sekarang tidak hanya itu. Ternyata untuk teaching culture yang bagus juga butuh learning culture. Jadi senada dengan tadi yang dikatakan oleh Bu Emeralda, belakangan selama 2 tahun kita dikenalkan dengan berbagai macam tool yang mana guru tidak bisa langsung pakai tanpa belajar dulu, kan betul ya Pak Dita. Jadi Zoom itu dulu juga harus dipelajari dulu bagaimana cara membuat forum Meet, kemudian bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Nah, terus kemudian pemerintah mengeluarkan akun belajar ID, paket data juga dulu kita diberi begitu, semua harus dipelajari dulu. Dan itu keterusan sampai sekarang Pak Dita, dan itu adalah habit yang bagus. Jadi ternyata menjadi guru yang baik itu tetap harus selalu belajar karena ilmu itu berkembang. Anak yang kita hadapi itu juga selalu terus tumbuh berkembang, baik fisik maupun pengetahuan atau yang dia terima, informasi yang dia terima dari sekelilingnya itu juga senantiasa update. Nah, ini menuntut guru untuk punya learning habit terus-menerus. Dan ini tidak hanya setelah pandemi selesai, pasca itu pun juga guru menjadi great model bagi siswanya, bahwa siswa yang baik tekun belajar, guru pun juga senantiasa belajar supaya bisa mengimbangi. Dan ini relevan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman, kodrat keadaan, dan habit ini berubah dari hanya teacher culture menjadi learning culture, dan guru adalah role model yang terbaik bagi muridnya dalam hal bekerja keras, bekerja lelah katakanlah, tapi senang begitu. Baik, oke. Begitu, ini Pak jadi Dita. kita harus ada habit-habit baru, kemudian terus belajar begitu ya Bu ya. Ya, jadi ini peran kepala sekolah sangat penting ini. Jadi bagaimana ini peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dibahas di CSLP ini? Iya, kepala sekolah itu kan perannya banyak ya Pak Dita. Kompetensi yang harus dimiliki juga sangat banyak. Tetapi saya fokusnya salah satu di sini adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi bagaimana sih seorang kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran? Pertama, fokus dari kepala sekolah itu adalah bagaimana sih kurikulum yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi meskipun nanti di sekolah ada tim pengembang kurikulum ya, kepala sekolah harus tahu arahnya mau kemana, arah forum itu, bukan arah kurikulumnya mau kemana, karena kurikulum nanti akan ditentukan bersama kan. Pokok-pokok penting itu adalah milik bersama, ditentukan bersama, karena menyusun visi juga bareng-bareng dengan guru, bareng-bareng dengan siswa, sekolah ingin dibawa kemana. Nah ini lagi anget kan ya Pak Dita, tahun ajaran baru, merancang kurikulum baru, kemudian banyak sekolah mau menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri. Bagi yang sekolah penggerak ini bersyukur, kurikulum merdeka. Bagi sekolah penggerak yang sudah diasistensi oleh pelatih ahli, ini bersyukur karena sudah dilatih lebih dulu dengan berbagai macam resources. Tapi sekolah yang memilih dari 3 pilihan kemarin ya, Kebumen banyak yang sudah memilih poin kedua Pak, yang mandiri berubah. Ini kemarin kita belajar dalam komunitas seperti apa sih KOSP ya, kurikulum operasionalnya. Alhamdulillah ini pengawas kan juga semuanya sudah dilatih, setiap kecamatan sudah memiliki perwakilan yang dibekali tentang kurikulum merdeka. Baik itu pengawas sekolahnya sudah dilatih, kemudian kepala sekolahnya juga Pak, perwakilan ketua K3S ya kalau saya, tiap kecamatan itu ketua K3S-nya dikirim ke BBPMP Semarang untuk mendapatkan pembekalan, kemudian
guru-gurunya juga iya, perwakilan, tapi masih perwakilan guru kelas 1, perwakilan guru kelas ini, ketua KKG yang mewakili. Nah, kami berbagi untuk bisa memahami seperti apa pembelajaran di kurikulum Merdeka, dan fokusnya kalau kepala sekolah itu di kurikulumnya. Nah, akan sangat sulit ketika kepala sekolah itu melihat kurikulum sebatas hanya dokumen tebal tapi tidak tahu dalamnya apa. Nah, ini fokus dari kepala sekolah di situ ya Pak, kurikulum. Ya. Bisa jangan-jangan hanya ini Pak, cetak Ya, masih tanda tangan masih begitu, tapi dalamnya membahas apa bagian sudah atas ini ya. Iya, masih di atas di pemimpin pembelajaran Iya. itu. Kemudian yang Masih di kedua, merancang kurikulum. setelah di merancang kurikulum ya. Kemudian setelah kurikulumnya ada, maka yang jadi apa ya, motor penggeraknya itu teman-teman guru ya. Bagaimana menyajikan pembelajaran yang interaktif dan inovasi di dalam kelas. Nah, bagaimana guru memiliki banyak cara dan mengenal gaya belajar siswa itu sih kayak apa gitu ya. Apa saja gaya belajar yang tepat untuk menghadapi anak-anak yang berbeda. Jika guru mengajarnya misalkan mungkin masih biasa, belum kreatif, nah ini penting bagi kepala sekolah untuk membantu sang guru supaya mengajarnya bervariasi. Nah, bentuk bantuannya seperti apa? Tentu banyak cara ya Pak Dita ya. Sekarang berawal dari pandemi, kita bisa belajar melalui berbagai belajar mandiri pun ada. Pemerintah juga sudah menyediakan ini ya di platform Merdeka Mengajar. Asal guru mau itu bisa belajar secara mandiri. Beda dengan dulu ya Pak Dita. Dulu kalau ada pelatihan kan yang mendapat surat tugas untuk ikut hanya tertentu karena kapasitasnya terbatas. Tapi sekarang sudah dibuka open, iya banyak sekali, dan itu sertifikatnya juga sah ya dari lembaga-lembaga resmi dari pemerintah, langsung dari kementerian diklatnya banyak. Jadi ini yang kedua, fokus kepala sekolah terhadap siswa untuk membangun modal belajar dan inovasi para guru-gurunya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sekolah memastikan kesejahteraan siswa atau student well-being. Jadi kalau tadi guru itu harus bahagia, harus senang dengan belajar, maka siswa juga seperti itu. Bagaimana siswa bahagia, siswa happy. Sekarang juga salamnya kan salam dan bahagia, ingin anak-anaknya supaya selamat dan bahagia. Beberapa indikator, saya tidak bicara teori, mungkin teori tentang well-being itu agak cukup banyak, tapi hal-hal sebagai praktisi di lapangan, maka beberapa pemahaman yang saya terima kemudian saya terapkan. Pemahaman saya antara lain ketika siswa dikatakan sejahtera, salah satunya mungkin siswa itu punya positive emotion dan gratitude. Jadi siswa itu senantiasa tidak khawatir dengan perasaan negatif-negatif. Kalau aku kayak gini gimana ya Bu? Kalau aku kayak gini nanti gimana? Nah, terlalu banyak kekhawatiran ini berarti tanda-tanda anak-anak tidak bahagia ketika di kelas. Tapi betapa anak di sekolah itu bisa senyum terkembang, terus dia bisa kepengen kemana dia bebas, itu kan dia punya emosi yang baik. Dan senantiasa bersyukur dengan tidak mengeluh, tidak gampang mengeluh. Ini tanda-tanda anak yang berbahagia. Kemudian di topik yang lalu Pak Didin, saya ingat beliau membahas tentang engagement stakeholder. Maka siswa yang engage juga di sekolah itu tanda dia bahagia Pak. Engage itu kalau saya pahami adalah terlibat. Jadi bagaimana siswa itu terlibat di sekolah? Terlibat itu ya bisa fisiknya, bisa mentalnya. Terlibat fisik contohnya ketika ada kegiatan pembelajaran, siswa hadir, siswa mengikuti kegiatan, siswa mengerjakan tugas, siswa terlibat aktif, siswa bisa bicara, bisa menyampaikan pendapat. Kalau dia merasa bingung dia bisa menyampaikan, itu berarti terlibat. Kalau itu tentang intrakurikuler. Tapi hal-hal yang di luar intrakurikuler itu juga bisa. Bagaimana siswa terlibat ketika menyusun visi sekolah, di kegiatan guru penggerak kan diajak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk engage. Bagaimana meng-engage student gitu. Siswa terlibat ini dia nanti tahu tujuannya. Kalau anak tahu tujuannya, harapannya kan akan meningkat performa belajarnya. Kemudian siswa yang bahagia itu adalah siswa yang berkesadaran penuh, mindfulness. Jadi
anak itu tahu kalau mengerjakan sesuatu itu ya sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tidak hanya asal ikut-ikutan. Kemudian ketika dia ingin stop gitu ya, ingin berhenti karena lelah ya dia tidak memaksakan diri begitu. Dan ini inline juga ya dengan kegiatan belajar kemarin di Guru Penggerak. Nah, bagi saya, dan ini tidak hanya bagi siswa ya Pak Dita ya, mindfulness ini adalah sebuah teknik dan proses kesadaran yang membuat anak bisa bermakna, tahu makna dirinya sendiri. Kemudian meaning and purpose, jadi memiliki, dia merasa berarti, punya tujuan. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan pun, dia tidak kemudian menyalahkan diri sendiri begitu. Kemudian merutuk terus tidak mau mencoba lagi, itu tidak. Saya senang Pak, di platform Merdeka Mengajar, agak di bagian akhir-akhir itu ya, yang di pelatihan mandiri, itu ada menerima ketika melakukan kesalahan ya tidak masalah. Guru pun juga bisa menumbuhkan kepercayaan diri di anak-anak. Tidak apa-apa salah, Bu Guru juga pernah salah. Jadi salah itu manusiawi, bukan sesuatu yang memalukan gitu. Ini juga tanda-tanda siswa kalau tidak salah nanti tidak mencoba ya. Tapi dari kesalahan itu kita akan belajar banyak hal. Itu salah satu ciri-ciri juga bahwa anak itu bahagia. Kemudian bagaimana bagaimana siswa itu terlibat untuk mengikuti berbagai macam tugas, punya pencapaian, dan dia punya sifat optimis begitu dengan banyak cara. Mungkin salah satunya dengan kompetisi, dengan lomba, itu hanya salah satu ya Pak ya. Hanya cara yang lain tentu akan banyak. Dan yang ini juga membangun relationship dan empati dengan sama temannya, dengan guru-gurunya, dengan orang-orang sekitar warga sekolah, lingkungan sekolah, dan nanti akan berkembang ke relasi siswa di luar sekolah. Nah, ini juga menjadi fokus seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Itu Pak Dita. Ya, baik. Ini saya tertarik dengan yang bagaimana membangun modalitas belajar dan inovasi. Ini tadi seperti tadi yang dibicarakan oleh Ibu Emeralda di depan tadi ya. Bagaimana kepala sekolah membantu guru itu. Tadi sempat disinggung oleh Bu Nunung juga. Oke, ya, membantu guru. Memang betul Pak, kepala sekolah itu kan juga prinsipnya dia melayani ya, hanya dilayani. Jadi bagaimana kepala sekolah membantu guru untuk membantu mungkin bukan menjadi penyelesai masalah yang dihadapi oleh guru, tetapi agar guru itu bisa clear apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Ada yang namanya teknik Emeralda ya, di kegiatan coaching atau kemudian dilakukan dalam bentuk percakapan coaching, itu saya merasa itu bisa membantu guru. Di samping kegiatan pemberdayaan yang lain. Ini kemarin dilakukan juga, ada materi tentang coaching juga ya Pak, di kegiatan CSLP. Kemudian di Guru Penggerak juga ada. Sehingga saya merasa, saya ikut kegiatan SLP kok nggak merasa asing begitu. Karena apa yang dibahas, apa yang sedang dikerjakan, apa yang sedang dilakukan, itu juga saya lakukan di sekolah, sering saya dapatkan, entah itu teori ataupun prakteknya. Sehingga saya merasa, sepertinya memang apa yang dilakukan oleh teman-teman pegiat pendidikan yang digawangi oleh Kementerian Pendidikan itu ini on the track begitu. Karena ini juga dilakukan, dialami oleh teman-teman dari negara-negara di Asia Tenggara. Nah, coaching ini memang bisa membantu guru melalui percakapan yang membangun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan mantik yang bermakna bagi guru, supaya guru nanti justru guru yang nanti akan mengurai sendiri apa yang dia rasakan. Iya. Nah, hanya mungkin sepertinya tidak semua kepala sekolah mendapatkan pengalaman pelatihan coaching, Pak. Ini yang mungkin perlu menjadi penekanan nih dari Dirjen KSPS. Kemarin kan sebagian teman-teman guru penggerak ya latar belakangnya guru yang sudah belajar tentang coaching. Nah, ini kepala sekolah juga perlu tahu dan bisa melakukan coaching terhadap guru-gurunya, sehingga kita tidak harus selalu mengundang expert untuk datang ke sekolah melatih. Kalau memang kepala sekolah bisa mengajak gurunya bicara dari hati ke hati untuk mengurai apa sih masalah yang beliau hadapi, begitu. Fokusnya kepala sekolah nanti bisa membantu guru, guru bisa membantu muridnya.
Iya, jadi saling berkait ya Bu ya. Iya. Baik, ini karena sudah sepertinya di tengah-tengah acara, kita membuka sesi tanya jawab dulu. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk di chat YouTube, bisa ditampilkan. Nah, ini ada Ibu Titik dari Malang. Bagaimana cara Ibu, ini untuk siapa ya ini? Bagaimana cara Ibu untuk mendorong guru-guru yang punya rasa PD yang rendah? Nah, ini langsung ke Bu Nunung aja deh, karena tadi ada sedikit coaching tadi. Iya. Salah satu guru ini ya Pak, guru tidak punya PD-nya rendah. Kalau saya juga punya teman Pak, punya teman guru yang kalau ini malu lah Bu, itu malu lah Bu. Ini pakai coaching mungkin juga bisa. Ketika guru merasa malu itu menjadi salah satu persoalan yang harus dia kalahkan. Nanti coba aja ditanya, biar tidak malu, kira-kira Ibu bagaimana ya caranya gitu. Syukur ibu ini atau bapak ya, atau bapak guru ini beliau bisa menjawab gitu. Coach itu memang tidak mengarahkan ya Pak Dita. Kita tidak, gimana kalau ibu begini saja, gimana kalau ibu latihan bicara di depan umum, itu tidak. Tapi coba harus pintar-pintar untuk menggali ini sih, harus pintar-pintar untuk bertanya. Gitu. Tetapi salah satunya memang mencoba Pak Dita. Guru merasa malu, mungkin belum ada kesempatan untuk mencoba. Sekali saja beliau bisa mencoba, misalkan selama ini guru tidak pernah memfasilitasi pertemuan paguyuban. Ada guru yang belum pernah mengadakan pertemuan paguyuban, karena mungkin kalau ada pertemuan wali murid biasanya kepala sekolah yang langsung handle begitu. Nah, satu ketika mungkin bisa diadakan rapat bersama, terus kita bahas beberapa poin-poin yang perlu dikomunikasikan kepada kepada wali murid di tiap kelas, kemudian serahkan kepada guru nanti yang akan fasilitasi, langsung aja Bapak Ibu ya di dalam kelas masing-masing. Poin-poin yang perlu dibahas kan sudah disampaikan di rapat sekolah, nanti saya tidak akan ikut di kelas Ibu, monggo lah, monggo itu bahasa Jawa, monggo lah, mau apapun yang bagaimana caranya menyampaikan, nanti coba aja dulu, nanti kalau kira-kira susah ya nanti saya ikut masuk. Jadi kesempatan mungkin ini Pak Dita. Betapa pentingnya sebuah kesempatan untuk mencoba bagi guru-guru kita. Sekali sudah mencoba, nanti ibarat kayak membuka pintu gerbang itu. Ketika membuka pintu, menapakkan kaki, dan dia melatih kemampuan komunikasi di depan wali murid ya. Kan ada guru-guru baru yang benar-benar belum pernah ketemu sama wali. Ini kalau sudah mencoba sekali, nanti kayak selaputnya itu sudah terbongkar, sudah lepas. Pelan-pelan nanti dia akan mau mencoba lagi. Begitu, kesempatan. Baik, iya. Mungkin dari Bu mungkin banyak ya Pak Dita. Emeralda ada tambahan tentang bagaimana guru-guru yang punya rasa PD yang rendah ini. Tadi iya. Bu Emeralda juga menyinggung tentang coaching ini nih. Iya. Baik Pak Dita, terima kasih. Memang betapa pentingnya coaching yang tadi saya katakan bahwa untuk mendapat chemistry guru-guru kita. Nah, coaching terkait pembelajaran itu sebenarnya ditujukan bagaimana supaya tujuan pertamanya coaching ya Pak ya, supaya bagaimana guru-guru kita itu bisa menerima dan menghadapi perubahan situasi yang terjadi atau kegalauan yang sedang dihadapinya. Misalnya tadi kan dikatakan PD, dia nggak pede ya, percaya dirinya rendah gitu. Itu kan berarti sesuatu yang galau di dalam dirinya. Nah, itu bagaimana dia bisa menerima itu, lalu bisa menjadikan itu sebuah tantangan untuk bisa maju melakukan follow up-nya seperti itu Pak Dita. Jadi benar sekali, tetap kita harus coaching dulu, kita membantunya untuk menemukan solusinya, tapi bukan kita yang menemukan, kita hanya membantu, menggali sehingga dia sendiri yang akan menemukan solusinya, apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kegalauannya itu. Jadi harus diperbaiki dulu perasaannya gitu Pak Dita. Okay. Kata kasarnya gitu, harus tahu perasaannya dulu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Sukabumi nih, tapi nggak ada namanya nih. Oke, untuk penanya yang kedua, Angga ya dari Depok. Oke, peningkatan kompetensi apa yang dilakukan Ibu sewaktu pandemi, lalu agar guru-guru tetap bisa menjalankan pembelajaran secara optimal? Baik, ini sekarang Bu Emeralda dulu deh yang jawab. Ya.
Ya, baik Pak Angga, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali, sekaligus saya juga berbagi praktik baik saya. Di masa pandemi, tentunya kita tahu ini masa yang sulit sekali. Semua perubahan terjadi begitu saja, perubahan yang kompleks gitu, masalah-masalah yang kompleks. Dan mau nggak mau kita hadapi seperti yang dikatakan Bu Nunung tadi bahwa terkait menggunakan aplikasi ya, tool digital itu memang benar-benar sesuatu yang ibaratnya kita tuh belum tahu akhirnya menjadi tahu atau masih rendah sekali literasi IT kita. Dengan pandemi positifnya kita ambil, kita jadi tahu. Nah saat itu kami belajar mandiri Pak Angga dengan metode 10, nanti akan dijelaskan juga di slide berikutnya. Jadi kami belajar mandiri, cari tahu, belajar juga dari platformnya kementerian, yaitu Guru Berbagi dan Guru Belajar. Di situ mau nggak mau kami harus berani. Jadi ada motivasi dulu Pak, motivasi diri dulu yang tinggi ya Pak Angga, supaya mau mencoba. Nah itulah yang sebenarnya tantangannya, tidak semua guru-guru punya motivasi diri yang tinggi atau self development-nya yang tinggi. Nah peran kepala sekolah itu harus membuat guru-gurunya punya self development yang tinggi. Nah saat itu kami bersama-sama, jadi bukan cuma guru yang kita tekankan, tetapi kepala sekolah duduk bersama memimpin penyesuaian kurikulum, termasuk bagaimana belajar bersama IT dan melibatkan, kalau di sekolah saya melibatkan yayasan saya, kebetulan di yayasan saya ada yang memang bagian IT-nya yang istilahnya master IT ya Pak Dita ya. Jadi kami bahu-membahu biar trust dari orang tua murid itu tetap kami dapat, sehingga orang tua murid kami juga tetap mengikutkan anaknya untuk mengikuti kelas online. Karena waktu itu ya Pak Angga, sekolah kami tetap menjalankan kelas online. Itu pun kelas online itu tergantung dari karakteristik orang tua murid kita, di mana ya kalau memang semua memiliki perangkat atau tidak gaptek IT, maka dipersilahkan untuk menjalankan kelas online tersebut. Dan berat sekali memang Pak Angga, karena di awal-awal kami harus berinovasi bagaimana sih pembelajaran yang bisa mengengage rentang fokus anak di kelas online, dan itu kita menciptakan juga video-video pembelajaran untuk seperti itu. Jadi berinovasi terus, dan inovasi itu adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Jadi jangan takut untuk berinovasi. Salah nggak apa-apa, yang penting belajar cepat, itu yang saya peroleh di Simia Inatech juga. Ya. Terima kasih Bu Emeralda. Untuk Bu Nunung, bagaimana dengan pertanyaannya Pak Angga? Ada tambahan? Iya, Pak Angga, terima kasih sekali. Terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Saya di awal Pak, ketika mendorong teman-teman supaya mau belajar, yang pertama harus kita sendiri. Jadi saat saya ada pelatihan, saya tidak cuma Mas ayo ikut ya, Mbak ikut ya, tapi saya juga ikut mendaftar. Saya ikut mendaftar, saya masuk kelas, nanti Bapak Ibu juga ikut ya. Jadi, saya dulu mengenal tools untuk kegiatan pembelajaran daring itu dari pelatihan yang diadakan oleh PGRI cabang Kabupaten Kebumen. Itu pertama betul Pak, saya dikenalkan dengan Google Classroom, kemudian Google Form dan Quizzes. Nah, waktu itu mau ikut, padahal pelatihannya murah, hanya 50.000. 50.000 1 minggu, dan untuk dapat sertifikat susah sekali kalau tidak menyelesaikan tugas. Nah, ini yang saya anggap waktu itu pencapaian besar dari PGRI kami, ribuan, 3 gelombang ya, ribu hanya 50.000 Pak Dita. Itu yang membuat dasar saya jadi jadi begini. Jadi asiknya ini ya Quizzes. Setelah itu habis-habisan saya ikut waktu itu kelas Microsoft Teams. 3 kelas saya ikuti dalam waktu 10 hari bersamaan. Mentornya beda-beda. Jadi dari mentor ini saya dapat apa, dari mentor itu saya dapat apa, masing-masing saling melengkapi. Luar biasa itu 10 hari menyelesaikan tagihan tugas untuk paham apa sih Microsoft Teams dan perangkatnya yang bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas. Ada lagi dulu Google Workspace Education, saya ikut juga yang belajar ID ya waktu. Malah latihnya teman-teman itu saya ikut juga. Belum puas, kemudian di ranting, di gugus kami mengadakan pelatihan membuat animasi PowerPoint. Ini ngundang LPK. Jadi dan itu mandiri, biaya mandiri, tapi
dari sekolah kami fasilitasi. Artinya sekolah berikan dukungan kepada teman-teman untuk membeli itu. Nggak puas juga, saya ingat di pandemi kan pramuka waktu itu off ya Pak Dita, jadi kegiatan ekstra kan berhenti. Nah, saya dengar ada info kegiatan kursus mahir lanjut pramuka. Saya ngajak teman-teman ada yang sudah punya sertifikat KMD, kalau yang ada yuk ikut KML, nanti bayarnya 50-50 ya, 50% mandiri, 50% dana bos gitu. Saya juga ikut begitu, saya ikut Pak Dita waktu itu 6 hari kursus mahir lanjutan saya, dan saya dari kegiatan PMI menggarakan pengulangan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya ini bisa membantu di kegiatan pramuka. Saya ikut juga dengan mengajak guru olahraga. Dan dari situ ya alhamdulillah teman-teman saya yang dulu kalau agak jarang pelatihan, begitu melihat kepala sekolahnya juga masih mau belajar, terus sekarang teman-teman saya kalau ada kegiatan mereka ikut pelatihan. Saya hanya, Mas, Mbak, ini ada kegiatan, yuk ikut, daftar ya, sudah daftar belum? Sudah Bu, begitu. Dan saya lihat teman-teman aktif mengikuti, sedang mengerjakan tugas ini Bu. Nah, ini luar biasa. Jadi memang yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro betul. Ingarso Sungtulodo ya, kepala sekolah memang harus memberi contoh, tidak hanya nyuruh-nyuruh gurunya untuk belajar, tapi kita juga harus mau untuk belajar begitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nunung sama Bu Emeralda, ini menarik sekali. Jadi tetap poinnya bahwa pemimpin harus menjadi teladan dan harus menjadi contoh bagi guru dan murid yang ada di sekolah. Baik, kita cukupkan dulu sesi pertanyaan ini. Kita harus bertanya lagi ini supaya lebih menarik lagi. Kita ke Bu Emeralda ini. Tadi saya ada yang tadi diterangkan Bu Emeralda adalah pengembangan profesional guru dan kepala sekolah. Ini kerangka kerjanya seperti apa, Bu? Kalau di CSLP atau di sekolah penggerak itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Dita. Ya, barangkali bisa juga ditampilkan slide yang framework itu. Oke. Kebetulan ada saya bikin, Pak. Next. Ya ini Pak Dita. Ya, oke. Nah, ya moga-moga ini udah jelas ya Pak Dita hurufnya. Sudah saya maksimalkan. Ini animasinya langsung, bagus nih. Ya, ini punyanya CSLP Pak. Makanya saya ini tulis ya credit resource. Nah, inilah kompetensi framework yang buat guru-guru se-ASEAN. Nah, ini dirumuskan untuk bagaimana bisa fleksibel guru-gurunya dan tetap mengacu kepada konten lokal masing-masing. Jadi bisa menyesuaikan, makanya dikatakan ini fleksibel. Yang pertama itu ada 4 core kompetensi. Jadi ada 4 yang kompetensi inti. Terus kalau untuk kompetensi dasarnya ya, kalau di kita di kurikulum 13 itu kan kita kenalnya dibilang kompetensi dasar. Kalau di Simeo ini kompetensi yang ingin diaktifkan itu ada 12 ya, atau kompetensi umumnya itu ada 12. Lalu untuk indikator-indikatornya itu itu sampai 136 Pak. Tapi di sini yang penting diketahui adalah 4 kompetensi inti itu. Apa aja itu? Nah, satu itu knowing and understanding what to teach. Dan paham apa yang diajarkan itu loh guru. Jadi guru harus tahu apa sih yang diajarkan, harus paham apa yang diajarkan. Dan yang kedua adalah helping student learn. Jadi tahu membantu murid-muridnya untuk belajar. Jadi bisa membantu murid-muridnya untuk belajar. Yang ketiga adalah engaging the community. Bagaimana melibatkan, kemampuan guru melibatkan orang tua muridnya dan pengasuh-pengasuh anak muridnya atau seluruh warga sekolahnya, bahkan sampai ke komunitas-komunitas penggerak atau komunitas belajar yang memang bisa membantu untuk melakukan transformasi pendidikan di sekolahnya.
Nah, kemudian yang paling penting ini yang keempat Pak Dita, becoming a better teacher every day. Nah, ini tantangannya luar biasa ini. Bagaimana menjadi guru yang lebih baik lagi setiap hari. Nah, ini dia yang rasanya kalau kita nggak stabil ya pasti turun naik juga motivasinya. Nah, ini yang susah di sini. Harus melibatkan tidak sekedar pengetahuan tetapi juga sense kita. Makanya pentingnya tuh sense making apalagi di masa-masa darurat. Apa yang kita yang sebenarnya yang menjadi penekanan pada kompetensi yang pertama, yaitu knowing and understanding what to teach. Itu di situ adalah kemampuan guru bagaimana memperdalam dan memperluas pengetahuannya tentang apa yang dia ajarkan, gitu loh Pak Dita. Jadi mengerti tren-tren pendidikan di masa kini, terus kepoin info-info deh gitu Pak Dita. Jadi tahu info-info terbaru apa semua berita dibaca, iya asal jangan yang gosip-gosip gitu ya Pak Dita. Iya. Nah, terus mampu melakukan penyusunan kurikulum juga, iya benar Bu Nunung. Nah, terus yang kedua gimana sih supaya bisa membantu murid-muridnya belajar. Tentunya seorang guru itu tahu bagaimana psikis atau karakteristik anak didiknya. Tahu karakteristik juga orang tua muridnya, karena anak didik kan tidak lepas dari kehidupan bersama orang tuanya, seperti itu Pak Dita. Terus guru-guru juga tahu learning strategi apa yang bisa dan juga sering melakukan penilaian, mampu melakukan penilaian. Nah ini yang sebenarnya berat loh ini Pak Dita untuk kemampuan menilai seorang guru maupun kepala sekolah. Ini yang perlu ditingkatkan, kemampuan menilai. Jadi sense making-nya harus jalan juga. Kemudian yang terakhir itu, yang ketiga engaging the community, ya itu tadi ya sudah bagaimana melibatkan seluruh warga sekolah, bahkan komunitas-komunitas penggerak. Lalu becoming a better teacher. Nah ini harus ada kesesuaian antara pengetahuan spiritual dan sikap di sini Pak Dita. Bagaimana kita tahu juga diri kita mengenali diri kita dan diri orang lain atau diri student kita. Lalu kita juga mempraktikkan kebaikan-kebaikan atau dari sisi kemanusiaan, itu kita tidak bisa lepas dari itu. Kemudian kita menguasai teaching practice, bagaimana mengajar. Jadi ada pengetahuan, keterampilan, sikap, seperti itu harus tumbuh bersama di dalamnya Pak Dita, harus menguasai itu. Ya, demikian Pak Dita. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Dan juga saya masih penasaran juga dengan ini. Apa hubungannya framework ini dengan tadi yang model yang seperti taktik sepak bola itu 224 itu apa tadi 70 20 iya. 10 ya? Iya, learning model ya, 70 20 10 ya porsinya. Mohon bisa dijelaskan dengan kaitannya dengan yang ini. Iya, mohon slide berikutnya Pak barangkali bisa. The next slide. Ini soalnya kayak taktik sepak bola ini makanya agak menarik. Iya. Nah, ini dia. Sebenarnya ini ya Pak, di program penggerak, cuman kita mungkin tidak sadari bahwa program penggerak itu sudah melaksanakan pendekatan model ini, yaitu 70-20-10. Di mana 70 itu lebih banyak guru-guru itu tidak meninggalkan tupoksinya meskipun ikut program penggerak. Jadi tetap bekerja di sekolah kan, porsinya masih lebih banyak di sekolah. Kemudian 20%-nya itu mendapatkan pendampingan. Di sekolah ya tetap mendapatkan pendampingan. Jadi dia belajar dari pendampingnya atau fasilitator di LMS-nya. Jadi belajar dari orang lain. Kemudian yang porsi 10 itu adalah mengikuti lokakarya yang terstruktur selama 9 bulan itu. Waktu zaman saya 9 bulan ya Pak, sekarang sepertinya 6 bulan deh ya. Nah itu, jadi 70-20-10 itu adalah bagaimana sih strategi atau nyamannya kita untuk belajar. Jadi nggak ada kata excuse lagi untuk nggak mau belajar. Jadi 70 menyelesaikan tugas-tugas pokok di sekolah. Tetap harus mengutamakan tupoksi kita. Jangan sampai kita mengembangkan dari yang 20 lebih banyak yang 20-nya ketimbang yang 70. Kalau 20 itu adalah belajar atau social learning atau learning from others. Belajar dari orang lain Pak. Iya, contohnya kayak gini ya, menerima coaching, mengamati, mengambil catatan penting dari orang-orang sukses, member komunitas profesional, banyak bertanya, diskusi, membuat jejaring dengan para profesional lainnya. Jadi enggak cuman profesi guru saja, mungkin bisa dengan profesi-profesi yang lain, sehingga bisa saling
saling connect gitu, dan itu juga ada di program penggerak waktu di Lokakarya 7 kalau nggak salah itu Pak. Kemudian di porsi 10 itu kita bisa self study di situ, bisa mengikuti kursus terstruktur. Jadi seperti kayak diklat berjenjang. Jadi bagi guru-guru atau kepala sekolah yang memiliki foundation skill yang masih rendah atau kemampuan dasarnya rendah, itu disarankan memilih yang porsi 10 Pak, seperti itu. Dan meskipun mengambil kursus, kuncinya adalah tetap membaca. Jadi kita masih bisa self study. Tetapi meskipun kita mengambil porsi 10 ini ya, kita bisa atur waktunya, tetapi jika saja teori yang kita dapatkan itu tinggal dalam waktu yang lama, nggak dipraktikkan, sama aja bohong Pak gitu. Nah, kalau di 70 itu adalah praktik yang diutamakan dan juga dukungan performance. Seperti itu, ada support untuk performance guru-guru. Nah, di 20 ini juga yang buat menyeimbangkan kejenuhan kerja kita di sekolah ya, karena kita mendapatkan pelajaran dari orang lain. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya dulu Pak, biar lebih jelas. Ya. Oke. Nah, ini loh sahabat KSPSTK. Mungkin ada sebagian yang sudah tidak asing lagi ya. Nah, jadi kalau 70 itu workplace learning atau learning on the job. Jadi tetap mengutamakan pekerjaan kita. Jadi kita meningkatkan kompetensi itu melalui tupoksi kita, ya tetap mengerjakan. Terus social learning, learning from others, kemudian structure learning yang porsinya 10 itu. Nah, bagaimana memilih ini ya, itu berdasarkan lagi kebermanfaatannya, ketepatgunaannya, sesuaikan tujuannya untuk apa, tepat guna nggak kita ambil itu, jangan sampai habis waktu, terus ternyata nggak kepake, terus cocokkan dengan learning style kita. Seperti apa learning style kita, kecepatan berpikir kita juga seperti apa, itu boleh semua, dan kemudahan memperoleh akses untuk memperoleh resource itu yang utama sebenarnya. Nah, kemudian secara keseluruhan 70, 20, 10 learning model ini Pak Dita itu sebenarnya membantu kepala sekolah untuk menjadikan guru-gurunya lebih bertanggung jawab terhadap pengembangan profesional dirinya. Nah, itu Pak Dita yang harus kita perdalam lagi. Ya. Ini Bu Emeralda, kan ini ya, 70, Pak. 20, 10 ini kan angka mutlak ya idealnya, jadi 100. Ya. Jadi angka minimumnya seperti apa Bu? Apakah boleh nggak sampai 70, nggak sampai 20, nggak sampai 10 itu gimana? Oh ya, ini cuma porsi yang dibagi ya kalau menurut yang develop ini ya Pak Morgan dan Pak Robert serta Pak Michael itu ya yang mendevelop model ini. Kan kita juga nggak bisa sempurna langsung 100 gitu. Betul, makanya tidak disarankan untuk langsung semua. Boleh pilih satu kok. Jadi waktu ketika kita di program ini ya CSLP itu kita disuruh memilih satu aja yang mana memang menjadi prioritas kita, yang memang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu Pak Dita. Jadi, kita bisa memilih ini setelah kita melakukan self-rating kompetensi tadi, Pak Dita, yang mengukur kompetensi diri kita sendiri, supaya kita tahu yang mana sih jadi prioritas, gitu. Dan kalau misalnya memang kita kurang waktu yang banyak, ya bisa ambillah yang 10 ini. Boleh melalui kursus yang diadakan oleh pemerintah. Jadi nggak setiap hari kan Pak Dita, terus boleh belajar sendiri, mengikuti seminar, kayak gitu. Tetapi tanpa melepaskan pekerjaan kita di sekolah. Karena mau nggak mau kan, kalau kita sebagai guru ya berarti memang porsinya besar itu di sekolah kita mengerjakan aja. Jadi mengerjakan seperti biasa Pak Dita, masuk kerja setiap hari ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 3. Ya, itu termasuk peningkatan kompetensi juga dan dia masuk di kategori workplace learning gitu Pak Dita. Oke. Karena kan pada kenyataannya guru-guru kita kan yang di workplace learning itu 90 ya, yang lainnya 10 atau 55 begitu ya. Oh iya, dan ini juga kuncinya ya yang kami dapatkan bahwa ketika meningkatkan profesional melakukan pengembangan profesional guru atau kepala sekolah menggunakan model ini itu disarankan untuk mengambil 3 dalam setahun gitu Pak Dita. Maksudnya 3 dalam setahun seperti apa? 3 kegiatan peningkatan. Apakah mau
bagaimana peningkatannya gitu. Dan itu harus direview, jadi supaya bisa berkelanjutan. Kan selama ini misalnya ya banyak yang terjadi ya Pak Dita, kita udah ikut pelatihan toh juga nggak teraplikasi, banyak yang seperti itu. Mungkin karena kembali lagi ke motivasi diri yang kurang atau dukungan stakeholder yang tidak terlalu tidak terlalu kuat, sehingga guru-guru juga ternyata diikutkan pelatihan toh sampai di sekolah juga kayaknya mungkin merasa kayaknya kurang connect deh dengan pembelajaran kita di sekolah. Nah, makanya disarankan kalau memilih modelnya itu, porsinya itu sesuaikanlah dengan kebermanfaatannya di sekolah kita masing-masing, ketepat gunaannya. Seperti itu Pak Dita. Jadi tetap harus mereview paling enggak 1 tahun sekali gitu. Dari pencapaian kita di 3 kompetensi yang ingin kita kembangkan dalam setahun itu minimalnya. Pencapaian ini berarti tugasnya kepala sekolah ya yang melihat ya, mengobserv itu. Ya, kepala sekolah dan guru sendiri, karena model ini dan menggunakan panduan instrumen self-rating itu masing-masing bisa melakukan Pak Dita. Jadi checklist apalagi nih yang belum, gitu Pak Dita. Oke. Terima kasih nih. Jadi terus ya tadi kaitannya dengan yang framework tadi gimana Bu? Yang dengan ini? Yang mana Pak? Yang framework. Jadi karena ada 4 kompetensi tadi kan ya Pak Dita. Setelah kita melakukan assessment terhadap diri kita tahu kita low atau rendah di kompetensi mana gitu. Misalnya kalau kita rendah di kompetensi kompetensi 1 misalnya knowing and understanding, kita harus tahu kan apa yang harus kita ajarkan, tapi kita rendahnya di situ. Nah, kita boleh milih yang mana yang sesuai dengan waktu kita misalnya. Apakah kita mau ambil 10, 20, atau 70, nggak masalah. Kalau 70 kan saya pikir memang guru ya bekerja di sekolah kan ya, jadi bagaimana guru belajar sama kepala sekolahnya, kepala sekolah membimbingnya, utak-atik lagi kurikulum misalnya, terus terlibat di dalam proyek-proyek sekolah, itu termasuk semua di peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah. Jadi tidak sekedar mengerjakan tugas pokoknya aja, tetapi juga ikut terlibat di setiap kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk proyek sekolah. Dan peran kepala sekolah di situ adalah memberikan coaching, serta ketika guru masuk ke porsi 20, di situ contoh porsi 20 adalah kita bisa menerima coaching dari orang lain, seperti itu Pak Dita. Oke. Jadi kalau di framework ini kan ada 4 ya, 4 kuadran gitu ya. Ini harus semua 70, 20 dan 10 ini masuk semua di situ. Atau bagaimana, Bu? Enggak juga, jadi seperti dibilang tadi fleksibel ya Pak Dita, yang mana yang bisa kita kembangkan, jangan sampai tidak ada pengembangan profesional dalam setahun gitu Pak Dita. Biar cepat harus ada pengembangan. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ke Bu Nunung ini. Bu Nunung, ini kalau dalam masa darurat tadi yang day by day itu tadi ya, apa langkah pertama yang dilakukan ketika ada perubahan dan cara menghadapi krisisnya itu? Apa saja kendalanya? Iya, baik. Ada tokoh yang bernama Amy C. Edmondson, tokoh perempuan ya. Beliau itu ini ada Dr. Joan Kanapi, bagaimana pada saat krisis ya. Saat krisis itu ada bridging leadership, ini juga teori yang baru. Saya baru terima ini Pak, baru mengenal ini ketika kemarin belajar di CSLT, bridging leadership. Kemudian teori appreciative inquiry, ini juga teorinya Joan Kanapi juga mendasarkan pada teori ini, dan ini dikenalkan kemarin pada kegiatan guru penggerak. Jadi saat menghadapi permasalahan itu dari sisi positifnya tidak fokus pada permasalahannya. Kalau kata appreciative inquiry ya, karena appreciative itu kan berarti menghargai pencapaian, menghargai hal yang betul, dan itu bisa diduplikasi untuk dilaksanakan. Inquiry berarti kita terbuka untuk bisa melakukan hal yang baik tersebut.
Sampelnya kalau di bahasa Indonesiakan itu menggunakan alur bagja. Teman-teman guru penggerak ini pasti familiar ya. Nah, step bagja. B-nya itu membuat pertanyaan utama. Jadi kemudian pertanyaan utama itu tentang apa yang ingin dicapai, kemudian mengambil pelajaran, ini bisa dari orang lain yang berhasil, lalu apa sih dream-nya, menggali mimpi, apa yang ingin dicapai oleh kita, lalu mimpi apa sih langkah-langkah yang akan kita lakukan, dan pengaturan eksekusi itu bagaimana itu bisa dilakukan, siapa yang akan terlibat, siapa yang bisa membantu, siapa yang akan mengontrol ini. Dan ini kemarin mengutip dari modulnya di CSL ini. Kemudian berikutnya tentang bridging leadership. Kalau ada banyak teori ya tentang kepemimpinan, ada transformative leadership, ada bridging. Nah, ini istilahnya apa ya? Kalau bridging itu jembatan ya. Bagaimana pemimpin itu, kepala sekolah itu membawa sampai ke tujuan yang ingin dicapai. Yang tadinya kita menganggap itu permasalahannya adalah milah, bagaimana itu supaya menjadi tanggung jawab bersama. Bagaimana bisa memaksimalkan kondisi dari semua pihak supaya bisa ikut menyelesaikan. Dari ownership kemudian menciptakan co-ownership. Dari yang tadinya penyelesaian masalah tunggal, tapi bagaimana kemudian menggali supaya semua pihak itu bisa berkontribusi. Dari yang tadinya penyelesai, komandan memberikan komando menjadi controller, tapi berubah menjadi bersikap memfasilitasi supaya semua pihak itu bisa terlibat. Nah, ini bisa selesai. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya ini Pak Ibu Ami C. Edmondson tadi saat mengatasi masalah, ternyata beliau itu menguji praktek saat situasi krisis terjadi, itu yang pertama sikap yang rendah hati, Pak Dita. Ini filosofinya Jawa banget ya, Indonesia banget, rendah hati, ramah. Betapa saat kita menghadapi situasi apapun itu senyum itu bisa membuat energi kita itu tercas kembali. Rendah hati, tidak merasa paling, kemudian bersikap ramah sehingga orang lain itu mau mendekat. Kan ini, ketika ada masalah, situasi krisis, kemudian kita dijauhi oleh orang lain ya, terus mau bagaimana, kapan bisa selesai. Tapi ketika orang lain mau mendekat, mereka terus, apa sih ya Bu ya yang bisa saya bantu? Saya bisa bantu apa? Kalau saat Ibu percaya sama saya, misalkan begitu ya Pak, itu dari sikap rendah hati. Kemudian transparan, jadi terbuka, tidak perlu mungkin menutup-nutupi, ini sih untuk apa sih cerita sama itu, paling tidak bisa menyelesaikan, paling tidak bisa bantu, begitu. Itu ternyata transparan itu juga akan membangun trust, Pak Dita. Nah, trust itu penting supaya semua orang merasa memiliki. Jadi dan merasa ikut bertanggung jawab, iya ayo ya diselesaikan. Udah, bahasa Jawanya itu kalau teman saya bilang pasukan wani perih, Pak Dita. Jadi wani perih itu mau capek begitu. Iya. Jadi wani perih pokoknya demi. Nah, kalau teman-teman kita udah termasuk golongan pasukan wani perih, itu kita Pak Dita. Jadi ada bahagia kita rasakan bersama, ada masalah kita selesaikan bersama. Dan berikutnya yang paling penting sebenarnya adalah tentukan skala prioritas. Ini ada banyak persoalan yang harus dihadapi, dipetakan dulu apa sih masalahnya apa yang kita punya, siapa yang bisa melakukan ini. Nah, lalu waktunya cuma sekian, resources-nya cuma ada ini, mana dulu yang akan kita atasi. Nah, ini penting. Membuat skala prioritas dan menentukan itu dulu yang diselesaikan. Mungkin ketika krisis kita belum berpikir tentang pengembangan dulu ya Pak. Pengembangan nanti kalau situasinya sudah sudah nyaman begitu, udah aman. Kemarin kalau COVID itu kan memang aman dan sehat. Kalau sudah baru bicara pengembangan. Jadi mungkin kemarin pada saat pandemi anak-anak mengalami krisis pembelajaran, tapi sekarang sudah mulai tatap muka kembali. Mari kita lihat seperti apa anak-anak. Nah, ternyata masing-masing sekolah mungkin beda ya. Kalau kami itu di literasi, numerasi, dan karakter ini kayaknya perlu ditingkatkan. Nah, nanti ketika yang prioritas itu sudah terlaksana baru bicara pengembangan. Jadi situasi krisis pertama memang harus skala prioritasnya dulu. Dengan sikap rendah hati dan transparan terbuka untuk menerima masukan dan menerima bantuan dari semua pihak.
Begitu Pak, dan ini kayaknya bisa diterapkan kalau nanti menghadapi situasi krisis-krisis berikutnya. Ya, Seperti terima itu kasih Pak Bu. Dita. Dalam situasi krisis itu pasti ada sistem koordinasinya kan. Nah, bagaimana sistem koordinasi dan kebijakannya ketika pandemi itu terjadi pada masa darurat itu? Masa dulu ya, 2 tahun 2019-2020 Kalau semua pihak itu terlibat. Kayak sekolah membuat gugus COVID tingkat sekolah. Kalau memang di sekolah itu ada siswa yang mengalami simptom, gejala atau guru, kami kemudian kan berkoordinasi dengan gugus, kemudian dengan tim kesehatan desa. Desa itu kan punya tim ya Pak. Kemudian dengan dinas pendidikan itu juga selalu memantau dan menanyakan kondisi kesehatan siswa, guru, dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan yang lain. Tenaga medis juga siap Pak, dari tenaga medis siap, kemudian lembaga-lembaga organisasi masyarakat juga dulu sigapnya luar biasa. Ketika di tempat kami ada sekeluarga ya yang mendapatkan gejala COVID, lalu dulu kami ingat yang melakukan sterilisasi itu dari Bagana, kemudian dari tim Banser dan PMI itu langsung nyemprot. Cari yang paling praktis Pak Ita. Ke media sosial sekarang kan mudah sekali dipakai ya. Misalkan WA saja. Kalau kami sih yang akrab familiar itu WA. Cukup dengan WA nanti langsung ditanggapi. Jadi dan itu komunikasi yang cukup efektif. Lalu ketika dengan WA itu ini katakanlah datang. Kalau memang perlu datang ya datang. Jadi sampai dinas pendidikan. Dan ini dinas pendidikan juga sangat terbuka ya dengan staf-stafnya ketika mendapatkan curhatan katakanlah, kemudian ada kasus yang masuk dan harus ditangani, langsung direspon. Seperti itu. Jadi bisa agak dipersingkat sih ininya jenjangnya, jenjang strukturalnya melalui komunikasi di media sosial, utamanya salah satunya WhatsApp atau telepon gitu. Dan saya yakin hal ini juga oleh teman-teman lain ya. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi ke Bu Emeralda nih, karena Bu Emeralda maupun Bu Nunung ya, karena dua orang ini mengikuti CSLP yang pasti berinteraksi dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, kepala sekolah negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana keterlibatan pemerintah dari negara-negara ASEAN terhadap pengembangan profesionalisme guru ataupun kepala sekolah? Siapa yang menjawab dulu nih? Bu Emeralda mungkin bisa? Ya, baik Pak. Ya, terima kasih ya Pak Dita, sahabat-sahabat KSPSTK yang masih tetap stay. Ya, kita saat diskusi, karena ada sesi diskusi antar negara, jadi kebetulan saat itu saya mendapatkan diskusi dengan Malaysia dan sempat juga dengan Singapura. Di situ dikatakan kalau pemerintahnya itu, peran pemerintahnya adalah sangat mendukung perubahan yang terjadi, dan bagi Singapura itu dia memprioritaskan bagaimana digitalisasi pembelajaran Pak Dita. Jadi benar-benar platformnya udah siap, settle banget, karena Singapura negara maju memang ya Pak Dita ya. Terus kalau untuk Malaysia pun itu ada digital learning platformnya juga yang namanya The5, dan itu bukan hanya guru-guru yang bisa akses, tapi memang untuk memastikan murid-muridnya bisa akses di platform tersebut. Dan itu untuk remote pembelajaran ya, jadi pembelajaran jarak jauh. Nah, saya pun ketika ditanya, saya juga berkata bahwa di negara saya juga peran pemerintah di masa darurat adalah sangat luar biasa. Gebrakannya Kementerian Pendidikan kami juga terbilang benar-benar merubah mindset kita sebagai pendidik, yaitu dengan diluncurkannya program penggerak. Karena kita tahu ya Pak Dita, peluncuran program penggerak kan di masa-masa pandemi kan ya Pak Dita, makanya kita nggak luring, hanya lokakarya saja yang bisa kita luring gitu. Nah, jadi masih masa darurat lah itu dibentuk gitu. Terus
untuk lebih jauhnya lagi untuk platform digitalnya kita itu adalah pemerintah juga menyiapkan platform guru berbagi dan guru belajar, dan itu sangat bermanfaat buat kami. Di situ kami bisa sharing sambil belajar juga. Dan ada juga channel-channel TV yang disiapkan oleh pemerintah untuk murid-murid yang bisa belajar dari rumah, seperti channel-channel TVRI itu ya Pak Dita, ada pembelajaran yang disiapkan oleh kementerian melalui TVRI. Jadi saya katakan demikian. Kalau untuk negara Lao itu dia belum punya platform yang seperti LMS atau platform yang seperti kita guru berbagi, guru belajar, tetapi mereka menggunakan Lao Learn. Lao Learn itu seperti selalu menyiapkan video-video pembelajaran di satu channel YouTube-nya dia. Jadi satu pintu di channel YouTube itu aja. Seperti itu Pak Dita. Jadi memang ada berbagai macam-macam keterlibatan pemerintahnya dari tiap negara tersebut, dan menariknya kita bisa saling ambil manfaatnya, saling sharing, dan kita bisa tiru negara-negara yang sudah lebih jauh lebih maju daripada kita ya, seperti Singapura, Malaysia. Tetapi kita nggak ketinggalan juga Pak Dita, karena inline banget dengan program CSLP ini, karena kementerian kita juga kan ikut merumuskan kan ini program tersebut. Ini termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dan guru-guru. Dan alhamdulillah banget sekarang sudah ada platform Merdeka Mengajar kan Pak Dita. Nah kalau Singapura dia menitik beratkan juga kepada freedom learning. Jadi pembelajaran yang merdeka gitu, termasuk Merdeka Mengajar. Jadi sama banget juga dengan kita. Cuman mungkin mereka settle banget dari sistem digitalisasinya mungkin Pak Dita ya. Tidak bisa menyeluruh kepada di seluruh sekolah-sekolahnya gitu. Tapi terkait dari aspek sosial, karakteristik murid-murid itu juga tergantung juga lagi kembali di bagaimana kondisi orang tuanya. Seperti kita juga hadapi di Indonesia bahwa tidak semua orang tua murid bisa ikut terlibat mendampingi anaknya saat belajar online kan Pak Dita. Nah mereka juga temukan seperti itu, dan keterlibatan pemerintahnya yang dia berkoordinasi dengan turun ke bawah ya, ke jajarannya, ke pihak sekolah itu menyediakan selain platform juga menyediakan modul untuk orang tua. Jadi seperti itu. Dan memang ada seperti diberikan training untuk orang tua, dipersiapkan training untuk orang tua sebelum memasuki pembelajaran online. Jadi ada masa di mana semua harus berkumpul dan semua harus berkumpul untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran online itu. Kalau untuk di negara Filipina itu bahkan ada juga yang menyediakan satu sekolah itu diberikan iPad Pak Dita, tablet gitu seluruh siswanya gitu. Itu katanya dari pemerintah daerahnya ya, dan juga keterlibatan dari warga sekitar. Jadi hebat sekali juga bisa melibatkan keseluruhan, dan yang saya salutnya itu bukan di provinsi di ibu kotanya di Manila bukan, tetapi di kabupaten-kabupatennya Pak Dita ada beberapa sekolah yang mendapatkan seluruh iPad tablet untuk seluruh siswanya. Luar biasa Pak Dita itu ya. Bu Nunung, ada yang bisa dibagikan bagaimana keterlibatan negara ASEAN untuk mengembangkan profesionalitas guru dan kapset yang mungkin berbeda kelompok kan dengan Bu Emeralda? Iya, Bu Emeralda udah menjelaskan banyak Pak. Jadi ya seperti itu, cukup lengkap yang dari Bu Emeralda. Saya hanya memang pemerintah tidak hanya di Indonesia ya, pemerintah Kementerian Pendidikan di negara lain pun mereka fokus pada pengembangan guru, pemberdayaan guru. Banyak pelatihan yang diberikan kepada guru dilakukan untuk guru, membekali supaya guru itu bisa melaksanakan remote learning dengan baik dan bisa diterima oleh siswa dari rumahnya masing-masing. Kemudian kurikulumnya juga disederhanakan Pak, dan ini sama ya seperti di Indonesia. Kita waktu itu kan kemudian melakukan perubahan di kurikulum, hanya materi-materi esensial saja yang diajarkan oleh siswa karena waktu belajarnya lebih pendek, dan itu juga dilakukan oleh
negara-negara lain di Asia Tenggara. Kemudian tentang orang tua juga itu dilibatkan, Pak. Seperti halnya di Indonesia itu mencoba untuk melibatkan wali murid, di sana pun mereka juga menganggap wali murid itu sebagai aktor yang penting yang bisa membantu. Jadi ternyata itu dilakukan juga sebagai langkah-langkah untuk melakukan penyelamatan ya di masa pandemi. Seperti itu Pak Dita. Kalau medianya WA juga dipakai, Facebook Messenger juga dipakai, platform Google Teams itu juga dipakai. Di Indonesia pakai kita bisa lihat TVRI, RRI, di beberapa negara juga mereka memanfaatkan televisi untuk menayangkan video-video tentang pembelajaran selain menggunakan YouTube. Seperti itu, ya, Pak terima Dita. kasih. Ya, baik. Kemudian ini tadi dari kedua narasumber ini, Ibu Nunung dan Ibu Emeralda, menyatakan kalau ada ada keselarasan dengan CSLP ini, program CSLP dengan penggerak. Tapi apakah ada keterbaruan juga dari kedua perbandingan dari program CSLP dan program penggerak? Mungkin Bu Nunung bisa menjawab dulu. Keterbaruannya apa? Kalau keterbaruannya yang pertama yang saya rasakan adalah sense making. Kepala sekolah diajarkan untuk mampu mengambil sikap ketika menghadapi situasi yang tidak terprediksi, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, namanya sense making. Jadi sudah tidak heran karena situasi pandemi itu kemarin hanya salah satu contoh ya. Ke depan mungkin kita akan menghadapi hal yang lain gitu. Jadi sense making. Kemudian kalau hal yang baru tadi itu yang 70-20 ya, 70-20-10 seperti yang dijelaskan oleh Bu Emeralda itu juga baru saya terima. Kemudian bridging leadership, kepemimpinan yang menjembatani itu juga hal baru yang saya terima karena sebelumnya saya mengenal istilah kepala sekolah sebagai pemimpin transformasional, sebagai pemimpin yang mendistribusikan, kemudian bahkan otoriter. Nah, ini ada istilah kepemimpinan bridging leadership, kepala sekolah yang melakukan kepemimpinan untuk menjembatani supaya sampai pada goal. Nah, ini hal-hal yang baru yang saya dapatkan kemarin di kegiatan CSP. Kalau platformnya ya iText tapi tidak begitu. Ya, baik. Kalau Bu Emeralda, bagaimana keterbaruannya yang dirasakan? Ya. Ada tambahan mungkin? Sama yang dikatakan Ibu Nunung ya, Pak Dita, benar sekali. Jadi itu bridging leadership itu loh yang saya begitu terkesan Bu Nunung ya waktu itu, dan juga ini bagaimana cara melibatkan stakeholders. Itu kalau dari sayanya Pak Dita ya. Jadi saya belajar banyak bagaimana saya bisa melibatkan stakeholders itu karena ada panduannya juga bagaimana. Ada yang di perencanaan itu ada kita bisa isi gitu ya Pak Dita, jadi ketahuan oh iya kenapa kamu mau libatkan orang itu, apa manfaatnya orang itu buat kamu, seperti itu. Jadi pertanyaannya itu ada pertanyaan pemantiknya, jadi betul-betul menuntun kita itu yang stakeholder engagement itu. Lalu yang terbarukan lagi selain yang disebutkan oleh Bu Nunung itu adalah bagaimana collaboration project Pak Dita. Nah, kalau di angkatan sebelumnya katanya nggak ada collaboration project juga, dan kalau di penggerak ada collaboration project, tapi kita belum mengarah ke antar negara, lintas negara ya, Mbak Dita. Nah, kalau di sini karena komunitas CSLP ini udah terbentuk, jadi mau nggak mau untuk tetap stay connected gitu, kita harus selalu saling berhubungan dan membuat collaboration project seperti itu, Pak Dita. Jadi masing-masing negara itu akan berkolaborasi antar negara lain seperti itu. Saya nggak tahu ya kalau Bu Nunung dapat negara apa ya Bu Nunung ya. Meskipun proyek sederhana ya Pak Dita, tetapi itu betul-betul membuka kesempatan buat kami. Malaysia ya Bu. Oh ya, kalau saya dapat Vietnam Pak Dita. Insya Allah doainnya Pak Dita. Moga-moga di November bisa terlaksana. Jadi masih terconnected gitu ya setelah ada. Selalu iya. Benar. Hari ini aja ada ininya Pak Dita, ada webinar terkait komunikasi sekolah. Tapi running bersamaan dengan ini. Jadi nanti nonton recordnya aja. Ya.
khusus untuk komunitas kita SLP, alumni yang SLP. Baik, ya. Terima kasih pada dua narasumber yang telah memberikan praktik baiknya dan juga berbagi pengalamannya. Kita sudah sampai di penghujung acara, tapi tadi seperti yang saya utarakan di awal, sebelum kita berpisah kita ada kuis bagi yang mendengarkan dari awal hingga akhir praktek baik dari Ibu Nunung dan Ibu Emeralda. Kuis akan dipandu oleh teman saya Ibu Karima Putri. Silakan Ibu Karima Putri. Oke, baik. Terima kasih Pak Dita. Selamat siang. Menjelang sore ya di waktu Indonesia Barat. Halo Bu Nunung, Bu Emeralda, sehat-sehat selalu ya. Halo, alhamdulillah. Oke, Karima juga ya. Ya, kita bersiap-siap untuk alhamdulillah. kuisnya ya, Bapak Ibu sudah siap? Nah, kita langsung menuju quizzes.com. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu yang berada di Kebumen, Makassar, Bali, Jawa Tengah, ayo segera bergabung. DKI Jakarta juga ya, siapkan gadget Anda dan pastikan baterainya cukup, koneksinya lancar, dan posisi Bapak Ibu ini yang terbaik. Langsung saja kita masukkan kode PIN-nya. Ya, ini dia. Oke, sebentar kita tunggu ya berapa kode PIN yang akan kita masukkan. Oke, sebentar. Ya, ini dia. joinmyquizzes.com dan kemudian kita masukkan kode PIN-nya. Ini adalah soalnya. Bapak Ibu, manakah yang termasuk peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran? Oke, mungkin kita bisa ulangi terlebih dahulu ya untuk kita masukkan kode PIN-nya di awal. Oke, siap ya Bapak Ibu. Ini dia, sebentar. Kita masukkan kode PIN-nya, silahkan. Oke. Ya, jangan lupa untuk seluruh peserta Anda, sahabat KSPSTK yang bergabung di acara ini, silahkan siapkan gawai Anda dan masuk ke Join My Quiz. Ini yang kode PIN ya, 851748, 851748. Ayo semuanya, Ibu Nunung, Ibu Emeralda, ayo kerahkan pasukannya ya. Ini Pak Dindin, Bu Lina, ayo ikutan, segera ambil gawai Anda dan join di joinmyquiz.com melalui 851748. Oke, kita lihat sudah ada satu orang yang masuk. Ayo kita tunggu lagi. Siap ya Pak Dindin, Bu Lina, Bu Emeralda, Bu Nunung. Ini teman-teman dari delegasi Siameo Innotek boleh segera bergabung. Anda sahabat KSPSTK semuanya silahkan langsung bergabung dan siapkan gawe Anda. Masukkan di joinmyquiz.com dengan kode PIN-nya 851748. Ayo. Iya. Kita masih tunggu ya. Oke, ini hadiahnya bagi 3 orang pemenang. Ya, siap-siap nanti akan diberikan hadiah. Oke, gimana? Udah siap? Oke, kita masih tunggu lagi. Iya, ayo segera bergabung sahabat KSPSTK dimanapun Anda berada. Langsung masuk saja ke joinmyquiz.com ya, melalui quizzes.com dan masukkan kode PIN-nya 851748. 851748. Masih kami tunggu. Kami akan mencari 3 orang pemenang ya yang beruntung nanti. Langsung menghubungi panitia ya, silahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita segera ikut. Oke, siap ya. Yuk, sama-sama kita simak soalnya. Silahkan. Ini dia. Oke, perhatikan baik-baik sahabat KSPSTK soalnya. Ya. Oke, kita start playing quiz ya. Yang atas sebelah kanan. Yang kanan atas. Oke, question. Ya, ini dia. Kita klik yang preview yang bagian atas pada laman di atas. Oke, nggak apa-apa. Manakah yang termasuk peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran? Apakah mengembangkan kurikulum, menumbuhkan rasa hormat, atau mengelola sumber daya sekolah? Kita masuk ke soal yang kedua. Siap-siap. Dalam situasi krisis, seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah seorang diri, menyelesaikan masalah paling urgent, atau menyelesaikan rencana pengembangan. Dan terakhir ini dia, apa model pembelajaran yang digunakan untuk pengembangan profesional kepala sekolah maupun guru. Ada A, apakah 50, 30, 20 model, 60, 30, 10 model, atau 70, 20, 10 model. Oke, sudah selesai.
Ya, kami memberikan waktu 5 menit bagi Bapak Ibu. Dan setelah ini kita kembali ke Pak Warihwan Dita ya. Silakan Pak Dita. Terima kasih Ibu Karimah Putri yang Sampai sudah jumpa. sampai jumpa Bu Karimah sudah mengatur kuisnya ini. Bagus sekali. Banyak yang ikut juga, banyak yang menjawab juga. Oke. Oke Pak Dita, Bu Nunung dan Bu Emeralda, saya pamit ya. Dadah. Terima kasih Mbak Terima Karimah. kasih. Terima kasih Mbak Kepada- Karimah. Seger Kepada kalau dengar para suaranya pemenang, Mbak Karimah. kami ucapkan selamat ya telah mengikuti kuis. Jadi nanti pemenang harap mengirimkan pesan melalui direct message di Instagram Direktorat KSPS Tendik. Jadi kepada para pemenang harap mengirimkan pesan melalui direct message Instagram Direktorat KSPS Tendik. Baik, sebelum kita berpisah, oh ada ini ya, kita lihat ya. Pemenang harap mengirimkan nama, kemudian nomor HP, kemudian instansi ke dalam direct message Instagram di @direktorat_KSPS Tendik. Sudah dicatat, sahabat KSPS TK? Baik, demikian berakhir sudah webinar Rantai Rabu Santai bersama Ibu Nunung Awaliyah dari SDN Pangempon Kebumen dengan Ibu Andi Siti Emeralda dari TK Areta Makassar. Terima kasih kepada dua narasumber hebat kita atas kesediaannya berbagi dan berbagi pengalaman serta praktik baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan Dinas Pendidikan Kota Makassar beserta organisasi mitra kami dari APSI, kemudian AKSI, IGTKI, Himpaudi, dan IGI yang juga telah turut mensosialisasikan webinar Rabu Santai dari Direktorat KSPS TK. Jadi webinar KSPS TK ini berakhir dengan tema kepemimpinan sekolah di Asia Tenggara pada masa darurat telah berakhir. Nanti kita akan berjumpa lagi pada Rabu Santai yang mendatang dengan tema-tema yang terbaru dari kepala sekolah dan pengawas-pengawas hebat dari seluruh Indonesia. Baik, Sunggongkong ke barat mencari kitab suci. Pat Kai Ngibing menari-nari. Kepala sekolah sejati memimpin dengan peduli, membimbing warga sekolah sepenuh hati. Saya Warihwan Dita Mening mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung, terima kasih Bu Terima Emeralda. kasih Pak Dita. Sama-sama. Sampai ketemu. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasure, with abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is wonderland.